Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kami berkesempatan untuk sowan ke rumah beliau yang Jati Kusumo. Rumahnya ada 2 teman-teman dan besar semuanya. Satunya di Citandui, satunya lagi ini di Puri kita. Tadi sempat ada tamu dari Jambi naik motor hanya untuk bertemu sama beliau. Yang pertama, yang Jati, saya dengar cerita kalau misalnya ada orang kesini begitu punya masalah, punya problematika hidup, itu yang Jati bisa langsung dengan bimbingan guru sejati membuka kitab suci. Nah, terus kemudian ayat berapa itu akan ketemu solusinya, itu bagaimana ceritanya? Benar apa enggak dia? Ini ya, itu sebenarnya bukan salah satu cara penyelesaian, tapi salah satu alternatif. Siapa tahu kalau benar, gitu ya, karena sebenarnya yang mengetahui itu adalah yang bersangkutan sendiri. Iya, betul. Nah, padahal saya adalah pihak lain. Iya. Tapi umumnya dari kalau misalnya 10 gitu, kok yang 9 itu mengatakan benar umumnya. Gitu ya. Lah disinilah baru kita yakin bahwa kebenaran itu mutlak miliknya huruf besar. Ya, hurufnya. Jadi misalnya nih orang yang datang ke sini adalah Nasrani nih. Berarti kitab sucinya Injil dong? Ya, biasanya kalau dijelaskan dengan Injil itu mereka semakin pas ya kalau Nasrani. Gitu. Itu artinya dilihat dari kitab suci apa aja bisa sebenarnya. Bisa. Dan yang Jati mempelajari semua kitab suci itu? Ya, tidak belajar tekun, enggak, cuma paham ya. Tetapi kalau ditarik sebuah konklusi, kira-kira kitab suci itu andai kata kemudian diperas, nilai-nilai yang dapatkan, itu kira-kira poinnya apa? Semua kitab suci itu sama, dan semua kitab suci umumnya orang sekarang itu jarang yang memahami sebenar-benarnya. Misalnya ya, setiap kitab suci mengatakan, hai Adam, jangan kau petik buah koldi itu, karena engkau akan memikul beban dosa. Itu di Taurat, di Zabur, di Injil, di Al-Quran ada ya. Ada ya. Tetapi mereka tidak paham, bahkan buah koldi itu apa sejenis apel, apa sejenis sawo kecek, apa sejenis jambu. Tidak itu. Buah koldi itu apa? Indung telurnya wanita. Kalau indung telur itu dipetik, dikirim sperma oleh laki-laki, nanti akan memikul beban dosa. Artinya apa? Lahir menjadi bayi, memelihara, menjaga kesehatan ya. Itu dosanya. Dosanya itu besok kalau sekolah bagaimana, kalau anaknya banyak itu warisannya bagaimana. Artinya itu. Itu yang disebut dosa ya. Dosa itu. Pada waktu roh suci masih berada di indung telur, di buah koldi, yang tidak duit dosa. Iya. Nah, makanya setelah dan kalau dipikir di sini ya sekarang kita ada agama ya, ada kitab suci ya dulu. Dulu pada waktu dulu kan belum ada kitab suci. Orang hidup sudah diciptakan untuk laki-laki dan wanita. Jangankan kok manusia, semua makhluk yang hidup ya seperti itu. Ya kucing, ya sapi, ya kerbau, ya kuda. Anehnya loh, mereka itu kok ngerti semua kalau itu gandengannya. Hanya karena ini masih manusia, harus ada etika dan norma dan pengertian yang dalam. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, nanti di akhir sesi ini tidak lama sih kita akan coba membuka ini nasib masa depan Indonesia lewat kartu tarot. Tapi sebelumnya silakan kalau teman-teman ingin berinteraksi dulu sama Eyang Jati, barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Yang pertama dari Mbah Simbar, Taiwan, nyimak. Terima kasih. Mas Agus Masuri nyimak juga dari Kalimantan Tengah. Salam untuk Eyang Jati. Srianto Rahayu, Kalimantan Selatan hadir.
Mbak Farida hadir juga malam ini. Mas Is, Nanto nyimak, Mbak Im Sadewo Jogja hadir. Semoga bermanfaat Mbah, amin. Aswatama hadir, Rahayu. Chris Hansen, Johlin, Rahayu yang Tulungagung hadir juga. Dewa Dewo Nganjuk nyimak. Nah, banyak yang ini yang komentar yang. Oh, Lailanya mana Mas Hendra? Oke, Lailanya sekarang lagi ini, lagi apa? UTS, ya, lagi UAS kayaknya. Jadi harus ngeken dan lain sebagainya sehingga belum bisa ikut. Mungkin minggu selanjutnya akan saya suruh dampingi yang Jati Kusumo, ya kan? Gunung Kawi juga hadir, Madiun hadir, Krian hadir, Kalimantan Timur hadir. Waduh, banyak sekali yang hadir malam hari ini. Oke, kita lanjutkan yang Jati. Jadi sekali lagi, mau tarot, mau kitab suci, itu adalah alternatif untuk menyelesaikan masalah yang ya. Karena yang bisa menyelesaikan sebenarnya adalah diri kita sendiri ya. Kayak orang pontang-panting pergi ke paranormal sana, paranormal sini, itu justru malah nggak akan ketemu. Mencari guru sejati bisa nggak lewat paranormal? Ya, paranormal itu hanya memberi petunjuk ya tentang guru sejati. Mudah-mudahan petunjuknya itu benar ya. Asal orang itu memberi petunjuk, tidak ada background pamrih yang bermacam-macam. Misalnya nanti kalau ketemu guru sejati kayak nggak kesini lagi. Oh, gitu. Ya itu punya pamrih ya. Itu yang nggak boleh ya. Yang nggak boleh. Ya. Rahayu yang Jati dan tim Ngaji Roso, salam dari Rohmat Mojokerto. Oke, terima kasih. Oke. Jadi untuk semua masalah itu sebenarnya orang ini sudah dibekali sama Tuhan itu lengkap ya yang lengkap. Dan itu harus digali, dicari sendiri lewat hening, lewat semedi, atau lewat ibadah yang lainnya ya. Tapi yang menarik ini, yang tadi sempat mengatakan bahwa saya ini nggak tahu, suka sekali dengan yang namanya Buddha, kan, sampai kemudian masa kecilnya Siddhartha Gautama gitu. Saya ingin sedikit mengeksplor nilai-nilai yang ditemukan yang Jati Kusumo terhadap perjalanan Siddhartha itu hingga sampai kemudian menjadi Buddha itu bagaimana ya? Ya, pertama kali saya itu sejak kecil ya, dan kalau Mas Hendra ke rumah saya boleh dikata full patung Buddha, mulai dari yang ukuran sekian sampai yang hanya kepalanya aja sekian. Jadi ada ya itu, ya tahu itu satu. Saya lihat wajahnya itu ganteng gitu dan kondisinya itu tenang kayak orang hening gitu loh. Tenang dan hening itulah sebenarnya modal utama untuk ketemu guru sejati tadi itu. Tenang dan hening. Tenang dan hening. Modal utama untuk ketemu guru sejati. Ya, hening itu sudah menyangkut ke masalah perasaan, tenang itu fisik. Fisik harus tenang ya, supaya hening ya. Oleh karena itu hening harus tenang ya. Tenang supaya hening gitu ya. Hening itu sebenarnya dikata meneng. Meneng itu diam. Oleh karena itu kalau saya misalnya bertanya lalu begini, itu kelihatannya sepele, sama adik-adik begini, alah gini aja saya juga bisa. Tapi begitu saya gini, itu berusaha untuk mengenalkan diri saya. Tak, zero, nol. Meskipun ada bom, ada apa-apa, udah nggak mikir, udah nggak mikir. Misalnya di sini kasih granat tuh hari itu udah nggak mikir. Itu mungkin yang kadang-kadang saya itu dianggap aneh. Misalnya pada waktu hiruk pikuk KLB di Surabaya, itu saya sendirian naik di depannya tank, naik ke tank, karena mereka membubarkan waktu itu KLB. Saya naik ke tank, dada saya taruh di dalamnya meriam, di depannya meriam. Ayo lepaskan, lepaskan. Kalau pengen di Surabaya terbakar. Karena waktu itu saya sudah perintah mereka, kalau ada apa-apa buat saya kita bakar Surabaya. Demi revolusi, demi revolusi. Oke. Ya. Baik yang Jati. Supaya teman-teman tidak penasaran nih. Kasihan nih orang-orang di apa tuh namanya, yang banyak yang di PHK yang jadi kemarin aja Pakuan Group itu sampai merumahkan orang 150.000 orang, ya kan. Kasihan semua, mereka butuh makan, ya kan.
gara-gara COVID yang tidak jelas asal usulnya. Tapi yang jelas adalah banyak yang panen keuntungan besar, khususnya dunia farmasi. Ya, kalau asal usulnya nggak jelas ya. Cuman yang ingin saya lihat bagaimana kemudian masa depan Indonesia, ya, masa kini dan masa depannya itu seperti apa. Nanti dilihat dari kartu tarot itu. Paling nggak kita ketika sudah tahu rule-nya seperti ini, kita ada prepare nih, kita ada persiapan nih. Monggo yang Jati. Yeah. Ini tanya tentang apa tadi? Kondisi masa depan Masa Indonesia depan ini. kita ya. Dulu sebenarnya pernah saya tanyakan ya dengan tarot juga. Okay. Tapi karena adik-adik juga nanti dua biasanya. Yeah. Dua saya tanyakan, satu cocok pada, satu Siap. saya lihat secara manual. Okay. Ya. Saya tanya langsung manual kepada diri saya, kondisinya ini sampai akhir tahun ini apa yang Iya, ditanyakan? boleh. Sampai atau mungkin 2024, 2000 berapa? Barangkali bisa dilihat. 2024 ya. Oke. Oke, 2024 ya. Oke, ya. Kalau tanya begini, ya Tuhan seru sekalian alam, Engkaulah yang maha sempurna dan Engkaulah yang maha tahu. Karena adik-adik kami dari Ngaji Roso ini bertanya tentang keberadaan bangsa kami minimal sampai dengan tahun 2024 nanti. Atas perkenanmu semoga leluhur memberi bimbingan terhadap pertanyaan kami yang akan kami jawab lewat 3 metode. Metode pertama adalah metode gerak tangan kami, metode kedua adalah kitab suci, dan yang ketiga adalah kartu tarot. Atas perkenanmu ya Allah, semoga jawaban ini tidak menyimpang terlalu jauh. 2024. 2024 kita mulai positif, meskipun gremet ya. Positif kalau begini lancar, Amin, tapi amin, gini amin. gremet pelan saja, ya logis ya. Iya. Baru kena situasi yang macam-macam logis secara Betul. rasional lah. Sekarang saya cocokkan dengan kitab suci. Siap yang Jati. Ya, berkenaan dengan pertanyaan tadi itu, ya Allah, berilah gambaran kami lewat kitab suci ini untuk adik-adik kami dalam perjuangan hidupnya. Suratnya Anal, semut. Ya, semut. Semut itu melakukan gremet ya. Iya. Gremet ya. Dan itu nanti mulai tahun 2024 kegotong royongan tuh pelan-pelan akan terwujud kembali. Karena setelah menderita sekian lama itu ternyata butuh kegotong royongan. Semakin sadar nanti itu. Ayatnya ayat 60 lagi itu, 60. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang pemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mempunyai atau menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan, nah ini menunjukkan bahwa nanti itu orang-orang mulai rajin lagi menanam pohon-pohon, mengingat banjir-banjir baru ini besar gitu, ya. Cocok lah ya, cocok. Dengan tangan saya tadi cocok. Nah sekarang dibuktikan dengan tarot, gitu ya. Dengan tarot. Ya. Tarot. Ini jumlah orangnya berapa? Ada 5.
Ada 5, Ibu itu 6 ya. 6. Nah, supaya nanti itu jawabannya real, sekarang dimulai dari yang termuda. Siapa di sini? Kamu Mas. Kamu. Kamu ngambil satu, ditengkurap sini ya. Milih terserah. Tengkurap. Nah, setelah itu siapa? Ya. Nah, ayo siapa setelah itu? Oh aku ya. Oh muda ya? Oh Masa iya. muda. Muda ya. Ya, Oke. Putri sekarang. Putri, ya sekarang lalai 5 saya. 5 itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu 5. Hono coroko. Ko itu dari, ya. Dari sana akan kembali ke sana lagi gitu. Iya. Kita nanti tahun berapa tadi? 2022? 2024. 2024 itu kita adalah tak ubahnya orang yang masih tidur dan baru bangun, dan di angkasa ada tameng yang melindungi bangsa ini Iya. dengan kekuatan energi 3.